Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang benar, Allah yang maha kudus, yang selalu mengasihi, peduli kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara yang dikasih Tuhan, tindakan yang sering terjadi yang menjadi penyebab masalah dalam keuangan adalah kita memaksakan diri untuk memenuhi keinginan atau suatu rencana dengan cara meminjam. Pergi liburan kita meminjam, bersekolah atau studi kita meminjam. Padahal sebenarnya ada alternatif yang dapat dilakukan, seperti misalnya menunda liburan, atau memilih sekolah yang lebih murah atau gratis, dan memenuhi kebutuhan dengan keuangan yang ada, yang tersedia, serta tidak lupa untuk bekerja ataupun berusaha. Ada banyak orang yang berusaha mencari pemenuhan keuangan dengan cara yang dipikirnya instan, yaitu melalui keterlibatan dengan okultisme yang ujungnya kena tipu daya iblis dan juga kehancuran. Ada juga yang berusaha mencari uang dengan bermain judi yang akhirnya kena tipu juga dan mengalami masalah yang baru. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengerti cara kerja Tuhan dalam memenuhi kebutuhan keuangan kita. Tuhan dapat memberkati dan melimpahkan berkat keuangan kepada saudara dan saya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berusaha atau bekerja. Dalam Matius 17 ayat 27 ini tertulis, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus dimintai uang iuran pembayaran atau bea masuk ke bait suci. Sebenarnya Tuhan bisa mengadakan uang itu dengan kuasanya pada saat itu juga, tapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan berkata kepada Petrus untuk pergi ke danau, memancing ikan, dan dari ikan pertama yang dipancingnya akan tersedia uang 4 dirham di mulut ikan itu untuk keperluan pembayaran bea bait suci. Di sini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak menyuruh Petrus meminjam atau berhutang, tapi Tuhan menyuruh Petrus untuk berusaha mencari, dan ia pun mendapatkan. Petrus mencari ikan, dan mujizat terjadi di situ. Ada uang dalam mulut ikan. Rancangan Tuhan buat kita adalah untuk memberkati, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang meminjam, tapi sebaliknya memberikan pinjaman. Kita perlu memiliki mental sebagai anak-anak Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan semuanya. Jangan miliki mental peminjam, yang untuk segala sesuatu kita pikir solusinya adalah meminjam. Meminjam akan membuat kita menjadi terlilit dengan masalah. Kenali cara Tuhan bekerja untuk memberi terobosan keuangan di hidup kita.
Tuhan mau kita bekerja dengan tangan kita dan berusaha sesuai dengan janji firman-Nya. Berkat Tuhan pasti akan mengikuti. Tuhan mau kita sabar dan percaya, dan berkat-Nya pasti kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang sedang membutuhkan terobosan dalam keuangan, sedang ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ingatlah bahwa solusinya bukan meminjam, bukan bermain judi, bukan berhutang, bukan menggadaikan hal yang berharga, dan bukan dengan terlibat hal-hal yang okultisme. Lakukanlah bagian kita, saudara, dan Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Ikuti cara Tuhan, jangan cara kita yang dilakukan, agar kita senantiasa mengalami berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan pasti menyediakan dan pasti memberkati saudara dan saya. Ada berkat, ada terobosan keuangan dalam hidup kita oleh kuasa mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami mengerti Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah kehabisan cara, dan Tuhan pasti mengadakan pertolongan, memberikan terobosan dalam keuangan dalam hidup kami masing-masing. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan tugas bagian kami, melakukan apa yang bisa kami kerjakan, dan melakukannya seturut kehendak Tuhan. Kami percaya berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Kami semua mengalami terobosan, mujizat dalam keuangan. Kami diberkati, kami dicukupi, kami dipelihara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib di hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, agar tangan Tuhan menjamah dan melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya terbuka hatinya untuk percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara, sehingga mengalami berkat, terobosan keuangan yang ajaib dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.